Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillah, bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa halul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Saudara-saudara kaum muslimin muslimat, shaimin shaimat yang berbahagia rahimakumullah. Alhamdulillah kita dapat bersua kembali dalam kegiatan ngaji online di bulan Ramadan, tepatnya hari ke-16 bulan Ramadan tahun 1441 Hijriah. Kita bersyukur semoga ini bagian dari tasarrufun ni'am ala ta'atillah, yaitu membelanjakan nikmat kesehatan, nikmat pikiran, nikmat rezeki, dan apa sajalah untuk kita wujudkan kembali kepada hal-hal yang diridhoi oleh Allah. Itulah sebenarnya syukur dalam pengertian arkan. Selanjutnya hari ini kita masih bicara tentang firman Allah surat An-Nisa ayat 34. Mudah-mudahan akan penjelasan ini melengkapi penjelasan-penjelasan terdahulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mufassiru rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin ya mujibas sa'ilin. Fas-sholihatu mongko utawi pira-pira wadon kang sholihah iku qanitatun wadon kang padha taat marang bojone, hafizatun tur iku padha ngreksa awake lil ghaibi krana lungane bojone, bima sebab perkara hafizo kang wis ngreksa ing sholihat sapa Allahu Gusti Allah. Wallati lan wong-wong wadon takhafuna kang padha wedi sira kabeh, wedi nusyuzahuna ing puri ke allati fa'izuhuna mongko iku nuturana sira kabeh ing allati, wahjuruhuna lan padha ninggalake sira kabeh ing allati fil madajingi ing dalem pira-pira peturane. Wadribuhunna lan padha mukula sira kabeh ing allati, fa in ata'nakum mongko lamun padha taat sapa allati ing sira kabeh, fala tabghu mongko aja padha nyupri sira kabeh alaihina ing atase allati sabilan ing dedalan. Innallaha sa'tuhne Gusti Allah iku kanas ana sapa Allah ana iku aliyan zat kang luhur kabiron tur maha agung. Bapak Ibu saudara-saudara kaum muslimin muslimat, shaimin shaimat yang berbahagia dan senantiasa dirahmati oleh Allah. Ayat yang sudah kami baca tadi tentulah dapat kita ambil pelajaran. Yang pertama bahwa firman Allah ini menyoroti siapa sih seorang istri yang solihah itu. Sekurang-kurangnya ada dua hal yang menandai istri solihah. Yang pertama, dia taat kepada suaminya. Yang kedua, menjaga diri dan harta bendanya di saat suami tidak ada di rumah. Hal ini disebabkan karena Allah telah memeliharanya dengan peraturan-peraturan yang bisa dipedomani oleh seorang istri sehingga tidak terjadi penyimpangan, tidak terjadi pelanggaran di dalam kehidupan berumah tangga itu. Pelanggaran yang dimaksud dalam ini diantaranya adalah persoalan perselingkuhan dan perzinaan. Kita mesti tahu bahwa zina itu sesuatu yang masuk dalam kategori dosa yang besar. Sehingga zina itu dibagi menjadi dua. Zina yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan perempuan belum berstatus kawin atau nikah, maka hukumannya dia harus dicambuk, dijilid sebanyak 80 kali. Tetapi manakala zina dan perselingkuhan yang menjadikan kedua orang itu berzina dengan kedudukan atau status kawin atau nikah, maka itu tersebutlah zina muhsan yang hukumannya mesti harus diranjam sampai dia meninggal. Na'udzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan Allah memelihara kita, keluarga dan keturunannya jangan sampai terjebak pada godaan setan yang berupa perselingkuhan dan perzinaan itu. Na'udzubillahi min dzalik. Bapak Ibu saudara yang berbahagia, bagaimana seorang laki-laki atau sikap seorang suami menghadapi ada tanda-tanda di mana seorang istri akan
nusyuz atau melakukan ketidaksetiaan ini, maka ketika ada tanda-tanda negatif yang berhubungan dengan perselingkuhan atau ketidaksetiaan itu, sebaiknya seorang laki-laki itu memberikan nasihat yang paling bijak dengan kearifan sehingga istri tidak tersinggung dan akan menjadikan mudah dia itu kembali kepada jalan yang benar. Untuk kemudian yang kedua adalah mengingatkan kewajiban, bahwa salah satu kewajiban seorang istri adalah taat kepada suami, setia kepada suami, agar bisa hidup bahagia dunia dan akhirat, dan yang paling penting tidak menodai keturunan yang diakibatkan dari perilaku perzinaan itu. Kemudian yang berikutnya adalah menghindarkan diri. Kalau ada tanda-tanda itu, menghindarkan diri seorang suami untuk pisah ranjang sebagai bentuk hukuman kepada suami, kepada istrinya itu. Dan kemudian berikutnya adalah suami bisa memukul istri sebagai pelajaran, tetapi dengan ketentuan jangan pukulan yang menyakitkan bahkan melukainya. Ini tidak boleh. Kemudian apabila tanda-tanda itu menjadi semakin baik, di mana seorang istri menyadari kekeliruan dan kehilafannya untuk menjadi baik, maka seorang suami tidak boleh mencari jalan apapun untuk dijadikan alasan bisa memukul seenaknya, dan ini akan menjadi bentuk kekerasan dalam rumah tangga. Selanjutnya kami sampaikan juga pandangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap seorang istri yang baik, sebaik-baik perempuan dalam kehidupan rumah tangga. Mudah-mudahan ini nanti bisa kita pedomani agar panjenengan kita semua ini menjadi orang-orang yang baik dan bisa menjadi gurunya anak cucu. Kalau seorang perempuan yang baik, insya Allah semua anak-anaknya akan menjadi baik. Karena di dalam Al-Quran itu tergambar bahwa kalau ada suaminya baik tetapi istrinya tidak baik, anak-anaknya tidak baik. Contohnya Nabi Nuh alaihissalam. Kalau anaknya baik, kalau suaminya baik, istrinya baik, maka insya Allah anak cucunya akan menjadi orang-orang mulia. Sebut sajalah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dengan Khadijah dan istri-istri yang lain itu. Maka keturunannya menjadi baik-baik. Tetapi ada suaminya tidak baik, kafir lagi, tetapi istrinya seorang yang solihah. Sebut saja Fir'aun beristrikan Asia. Tetap Asia memiliki peran menjadikan orang yang dididiknya menjadi baik. Bahkan memungut anak pun jadi nabi. Siapa dia? Nabi Musa alaihi salam. Oleh karenanya, mari kita lihat apa yang disabdakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyangkut atau perihal perempuan-perempuan yang baik. Khairun nisa'i allati idza nadharta ilaiha sarratka wa idza amartaha ata'atka wa idza ghibta anha hafizatka fi nafsika wa malika. Sebaik-baik perempuan adalah perempuan yang apabila kamu melihatnya menjadikan kamu senang dan bahagia. Hal ini Bapak Ibu menjadi penting, menjadi muhasabah buat kita semua. Jangan kita hanya baik berdandan ketika di luar rumah, tetapi akan lebih baik kita ekspresikan kecantikan dalam wujud ketaatan. Bercantik-cantiklah diri untuk melayani seorang suami atau di setiap kita ada di hadapan suami, agar suami merasa bahagia. Kemudian yang kedua, istri yang solihah atau perempuan yang solihah adalah ketika diperintah suaminya, selama perintah itu bukan maksiat, maka ditaatilah perintah itu. Yang ketiga, wa idza ghibta anha hafizatka. Ketika seorang suami meninggalkannya atau ketika dalam kesendirian di mana suami sedang di luar rumah, maka seorang perempuan atau seorang istri yang solihah ini akan selalu berupaya
menjaga diri dan harta miliknya. Apresiasi Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam terhadap kemuliaan seorang suami panjenengan itu, lau kunta amiron an yasjuda li ahadin la amartu imro'atan antas juda li zaujiha. Apabila aku berperintah, seandainya aku memerintahkan seseorang untuk bersujud kepada seseorang, maka tentulah aku akan perintahkan seorang istri untuk bersujud pada suaminya. Hal ini luar biasa sekali. Bahkan ada hadis yang mengatakan bahwa surganya perempuan itu sangat mudah ketika dia memiliki keridhaan seorang suami. Apabila seorang istri meninggal dan kemudian suaminya sebegitu ridho dengan sebenar-benarnya keridhaan, maka dia masuk surga tanpa hisab. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan perempuan-perempuan yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala akan mendapati kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala, bisa masuk surga tanpa hisab dan bisa menjadikan menjadikan bibit unggul, yaitu manusia-manusia yang bisa melahirkan orang-orang soleh, khairun nas anfa'um linnas wal qaimu bihuquqillah wa bihuquqil ibad. Dan itu saja yang dapat kami sampaikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.